Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, kita minggu ini sudah masuk pertemuan 11 ya. Untuk kajian materinya di minggu ini, di pertemuan 11 yaitu berkaitan dengan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di mana nanti ada 4 poin ya yang akan saya bahas, yaitu poin pertama untuk kajian materi pertemuan 11 ini. Yang pertama mengenai etika dalam TIK. Jadi pengertian etika dalam TIK ya akan saya review ya, di mana di pertemuan sebelumnya ya, sebelum UTS di minggu sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas. Hari ini akan saya review kembali. Kemudian yang kedua, materi ini, poin materinya yang kedua mengenai etika dalam penggunaan TIK. Kemudian poin ketiga yaitu jenis pelanggaran etika penggunaan TIK. Terus kemudian yang terakhir mengenai cara memanfaatkan ya, beberapa tips ya atau cara memanfaatkan teknologi dengan bijak ya, bisa terkontrol dengan baik, bisa dimanfaatkan dengan baik seperti itu. Oke, saya lanjut. Oke, yang pertama review ya mengenai apa itu etika, di mana etika itu kan kalau bahasa Indonesianya adalah toto kromo ya. Toto kromo, kemudian sopan santun ya, adab ya, adab atau norma atau azas ya yang di sini bisa diterima oleh sebuah kelompok tertentu atau masyarakat sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di kehidupan di tempat kerja ataupun di akademisi ataupun di sekolahan. Itu kaitannya dengan etika, adab, sopan santun, atau nilai atau akhlak ya, seperti itu. Terus kemudian etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK, yaitu merupakan seperangkat prinsip, kemudian pedoman hidup ya, bukan pedoman hidup ya, pedoman di sini pedoman dalam apa? Dalam mengatur bagaimana seseorang itu memanfaatkan menggunakan sebuah teknologi informasi dan komunikasi itu secara bertanggung jawab, secara etis ya, secara etis kemudian dan sesuai dengan norma sosial serta hukum yang berlaku. Yaitu kaitannya dengan hukum teknologi, yaitu Undang-Undang ITE. Ya, ini mengenai kaitannya dengan etika. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu etika atau sopan santun dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama di sini sebagai seorang brainware ya, sebagai seorang user di sini yang pertama apa yang harus dimiliki? Yang pertama adalah kejujuran dan integritas. Eh, di sini apa yang termasuk dalam kejujuran dan integritas? Di sini menghindari plagiarisme, kemudian menghindari pencurian data ya yang bukan miliknya. Kalau seandainya uh, ingin memiliki ya harus ada izin atau di sini selain pencurian data atau memanipulasi informasi ya ini yang sangat marak ya terjadi. Kemudian yang kedua menggunakan sumber informasi dengan memberikan atribusi kontribusi yang benar kepada pemilik aslinya. Kemudian tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax ya.
Nah, ini eh, kejujuran dan integritas. Kemudian yang kedua, menghormati privasi orang lain. Caranya gimana? Ya, tidak mengakses, kemudian membagikan, kemudian menyalahgunakan data pribadi orang lain ya, tanpa seizinnya. Nah, ini yang terjadi di Indonesia sekarang ya. Jadi data yang kita miliki sungguh rawan sekali keamanannya ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kerahasiaan data yang sensitif seperti informasi keuangan, identitas pribadi ya, identitas perusahaan, dan lain sebagainya. Selain itu, menghormati batasan privasi di media sosial. Jadi dalam bermedia sosial, menggunakan media sosial, entah itu IG, Facebook ya, Twitter, WhatsApp ya, TikTok ya, YouTube. Nah, itu harus punya aturan, ada batasan privasinya. Apalagi ini kalian ya, kalangan akademik, prodinya SI pula ya. Jadi sudah paham ya mengenai Undang-Undang ITE. Ya, di sini kan sungguh memalukan kalau kalian tidak bisa menghormati ya di sini batasan dalam menggunakan media sosial. Kalian kan sudah paham ya mengenai Undang-Undang ITE. Nah, justru kalau di sini sudah paham, sudah tahu ya batasan-batasannya, aturan-aturannya, kira-kira nanti kalau melanggar itu konsekuensinya apa, entah itu terkait pidana ataupun perdata yang harus dilakukan, yang harus diterima, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan menghormati privasi orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu taat hukum. Hmm, Taat hukum ini gimana ya? Kalian dari kalangan akademisi, kebetulan prodinya adalah SI, dari Fakultas TI ya, FTI, Teknologi Informasi. Ya, kalian harus paham apa yang terkandung dalam apa yang termuat dalam Undang-Undang ITE. Di situ sudah jelas ya, sudah tergambar jelas, sudah dijelaskan pasal-pasalnya, kemudian jeratan-jeratan pidana maupun perdatanya bagi yang melanggar. Seperti itu. Nah, yang keempat, di sini tidak menyebarkan konten negatif. Nah, gimana nih caranya? Ya, tentu saja tidak memproduksi, kemudian mengakses ya, menyebarkan konten yang nanti bisa mengandung kekerasan, terus kemudian pornografi, diskriminasi, ujaran kebencian, bullying ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, penggunaan TIK secara bertanggung jawab. Caranya gimana? Tentunya di sini kalian menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan kalian tanpa harus mengganggu ya privasi orang lain atau bahkan di sini kalian merusak sistem. Kemudian yang kedua, menghindari penggunaan teknologi untuk tujuan merugikan individu atau kelompok tertentu. Nah, itu terkait dengan penggunaan TIK secara bertanggung jawab. Kemudian yang keenam, menjaga keamanan dan etika digital. Caranya gimana? Yang pertama, di sini kalian menggunakan kata sandi, tentunya yang kuat ya. Kata sandi yang kuat itu gimana sih, Bu? Ya, kalian kombinasikan sandi kalian. Bisa menggunakan simbol ya. Simbol ini kan ada underscore, slash pagar ya, terus strip, tanda titik ya. Kemudian mungkin dikombinasikan juga dengan angka, huruf ya. Ya insya Allah itu akan memperkuat sandi kalian. Jadi jangan menggunakan angka dan huruf saja. Di sini silahkan nanti kombinasikan dengan simbol. Ya tadi ada underscore, bintang ya. Terus kemudian ada slash pagar, titik, persentase, dan lain sebagainya. Kemudian
Menghargai waktu dan efisiensi. Jadi tidak menghabiskan secara berlebihan ya di dunia maya ini. Kebanyakan ya ini bagi yang kalian yang suka main game online ya, ini kan banyak menghabiskan waktu. Kemudian yang scroll ya di media sosial ya, aktif di media sosial ya, aktif bikin konten ya, ini kan waktunya habis ya untuk itu. Ya kalau bikin konten subscribe-nya ribuan dapat duit lah. Kalau cuman buat ini ya main misalnya main game ya untuk hanya untuk lihat informasi untuk sekedar chatting sampai berjam-jam menghabiskan waktu itu kan tidak bermanfaat kecuali tadi membuat konten yang positif. Nah, kebetulan subscribernya banyak, nah itu dapat duit nanti ya. Kalau hanya untuk chatting ya hanya untuk mungkin main game bersama ya, nah itu kan tidak bermanfaat dan menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Nah, ini dan seterusnya ya, masih banyak. Kemudian yang poin ketiga yaitu mengenai jenis pelanggaran etika ketika menggunakan TIK. Apa itu sih jenis pelanggarannya banyak. Yang pertama di sini ada pelanggaran privasi. Apa saja ini yang termasuk pelanggaran privasi? Yang pertama di sini ada akses data tanpa izin. Nah, ini hati-hati. Mungkin kalian tak sengaja pernah melakukannya ya. Jangan sampai terulang kembali. Gimana ini caranya? Mengakses informasi pribadi orang lain tanpa izin ya, seperti kalian mengakses akun media sosial teman kalian ataupun orang lain ya. Selain itu email ataupun data pribadi lainnya. Kemudian penyebaran informasi pribadi. Nah, ini kalian membagikan informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Kemudian yang ketiga ada phishing. Nah, phishing di sini adalah memanipulasi ya orang untuk memberikan data sensitif seperti kata sandi, kemudian informasi kartu kredit ya, ataupun misalnya nomor NIK ya seseorang atau nomor NPWP seseorang dan lain sebagainya. Ini phishing. Kemudian fraud. Fraud di sini adalah memanipulasi informasi keuangan. Jadi hati-hati ya kalian ya yang kerja di perbankan, yang kerja di asuransi misalnya atau di perusahaan yang eh, berkecimpung di bidang bisnis ya. Misalnya di bagian keuangannya, hati-hati ya, walaupun kalian pinter ya, sepinter-pinternya orang ya, lama kelamaan ya pasti terbongkar juga. Ini contohnya apa? Fraud di sini adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Ini fraud. Kemudian yang kedua, penyebaran informasi palsu atau hoax. Yang pertama ada berita hoax ya, ada disinformasi ya, menyebarkan informasi yang salah, yang memang sengaja disebarkan ya, tentunya ya. Ini seperti kampanye black campaign ya, kampanye hitam. Ya, ini biasanya merugikan pihak rivalnya atau lawan politiknya. Berita hoax ini juga sama ya, seperti itu. Kemudian misinformasi, menyebarkan informasi tanpa sadar. Informasinya salah, nggak dicek dulu validitasnya ya, kualitas informasinya. Kemudian data forgery ya, di sini tindakan memalsukan, kemudian mengubah, memanipulasi data dengan tujuan apa? Menipu, mengelabui, tentunya di sini untuk mendapatkan keuntungan yang tidak syah. Nah, ini data forgery. Kemudian yang ketiga, pelanggaran hak
kekayaan intelektual. Yang pertama di sini contohnya ada pembajakan. Jadi pembajakan ini tentunya menggunakan perangkat lunak ya, musik, film, karya digital lainnya ya, tanpa lisensi resmi. Ini pembajakan. Kemudian plagiarisme. Ya, plagiarisme di sini menyalin ya konten dari internet tanpa memberikan kredit atau izin. Jadi misalnya nih kalian bikin tugas, disuruh membuat makalah, kalian langsung copot-copot ya, langsung copy, 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 copy. Oh, nah, itu kan termasuk nanti masuknya ke dalam plagiarisme. Caranya gimana, Bu? Supaya kita memang butuh, Bu, referensi, misalnya dari jurnal orang, dari artikel, dari e-books, ya. Caranya ya kalian lampirkan nama pengarang dari pembuat artikel tersebut. Jadi jangan asal copy paste aja, ya. Kalian lampirkan nama pengarangnya siapa, tahun publish dari artikel tersebut, dari jurnal tersebut. Nah, itu dilampirkan itu. Jadi jangan sampai asal copy paste. Nah, ini kalian mumpung ya masih semester pertama. Jadi hindari ya semacam itu. Kalaupun tadi ada kebutuhan semacam itu, ya tadi kalian lampirkan ya di daftar pustakanya. Dari kalian ngambil artikel milik siapa, nanti cantumkan pengarangnya. Jadi yang publish itu siapa, tahunnya berapa. Kemudian nanti di daftar pustakanya dicantumkan juga link URL-nya. Kalian akses tanggal berapa, nanti dicantumkan. Nah, itu salah satu cara menghindari plagiarisme. Walaupun kalian ngutip dari karya seseorang, tapi kan di situ kalian lampirkan namanya, nama pengarang tersebut. Nah, ini akan menghindari kalian dari plagiarisme. Ini hati-hati ya. Nanti kalian kan